Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas materi tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan kondisi geologi Indonesia, yang kedua siswa dapat menjelaskan kondisi bentuk muka bumi Indonesia. Sebelumnya, perhatikan terlebih dahulu video berikut ini. Indonesia, negara yang dikaruniai keindahan alam yang sungguh mempesona. Mulai dari pegunungan, hutan yang sangat luas dengan keanekaragaman hayati yang tersimpan di dalamnya. Indonesia juga memiliki tanah yang sangat subur untuk ditanami bahan pangan. Sungai, laut yang sangat luas, danau, dan air terjun merupakan karunia yang harus selalu dilestarikan. Di balik keindahan alamnya tersebut, Indonesia juga menyimpan potensi bencana alam yang cukup besar. Mengapa demikian? Mari kita bahas keterkaitannya dengan materi kita kali ini. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Agar lebih mudah memahami tentang lempeng bumi, mari kita bahas terlebih dahulu struktur bumi kita. Bumi kita terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Inti bumi terdiri dari 2 lapisan, yaitu inti bagian dalam dan inti bagian luar. Inti bagian dalam bumi memiliki ketebalan sekitar 1250 km dengan suhu mencapai 4500 derajat Celcius. Inti luar bumi memiliki ketebalan sekitar 2000 km dengan kandungan besi cair yang bersuhu 2200 derajat Celcius. Di atas lapisan inti bumi terdapat lapisan selubung bumi. Lapisan selubung bumi memiliki ketebalan 2900 km dengan suhu 3000 derajat Celcius. Di atas lapisan mantel bumi terdapat lapisan kerak bumi. Kerak bumi memiliki suhu bagian bawah mencapai 1100 derajat Celcius. Kerak bumi terdiri dari 2 bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua memiliki ketebalan mencapai 30-50 km, sedangkan kerak samudra hanya mencapai 5-10 km saja. Lapisan kerak bumi dibagi menjadi lempeng-lempeng tektonik. Di bumi terdapat 7 lempeng utama dan banyak lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng ini berada di atas lapisan astenosfer atau mantel bumi yang bergerak satu sama lainnya, bisa saling mendekat, menjauh, atau bergeser secara horizontal atau sesar mendatar. Lempeng bumi merupakan bagian dari litosfer sebagai bagian terluar dari permukaan bumi yang memiliki struktur padat dan keras terdiri atas berbagai batuan dan tanah. Lempeng-lempeng ini terletak di atas lapisan mantel bumi yang massa zatnya berupa lava, sehingga strukturnya lebih cair dan kental. Lempeng bumi terpecah menjadi beberapa pecahan dan selalu bergerak ke arah tertentu akibat adanya konveksi fluida atau pergerakan molekul-molekul dari massa cairan atau gas dari dalam lapisan mantel bumi. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia yang bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik yang bergerak relatif ke arah barat. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara.
Indonesia sendiri merupakan bagian dari Ring of Fire atau cincin api yang memiliki 452 gunung berapi aktif dan sekitar 75% dari akumulasi global. Ring of Fire merupakan zona di mana terdapat banyak aktivitas vulkanik, sabuk alpida yang membentang dari Jawa ke Sumatera, Himalaya, Mediterania, hingga ke Atlantik. Perhatikan peta yang ada pada layar kalian ya. Pada peta, terlihat ada simbol segitiga berwarna merah. Simbol segitiga berwarna merah berarti menunjukkan gunung api yang aktif. Dari peta tersebut, kita bisa mengetahui bahwasanya Indonesia memiliki banyak sekali gunung api yang masih aktif. Salah satu di antara banyak gunung api tersebut, adakah gunung api yang ada di daerah kalian? Indonesia yang terletak pada zona pertemuan tiga lempeng dan berada di zona Ring of Fire menyebabkan Indonesia rawan bencana, seperti gempa tektonik yang merusak bangunan dan juga jembatan. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Letusan gunung api akibat endapan magma di dalam perut bumi yang terdorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Gempa tektonik maupun gempa vulkanik juga dapat menimbulkan tsunami. Sekarang mari kita bahas kondisi bentuk muka bumi Indonesia. Indonesia memiliki luas 5.180.053 km persegi dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dengan luas lautan 3.257.483 km persegi. Ini berarti luas lautan Indonesia lebih luas daripada daratannya. Sekarang, perhatikanlah peta fisiografi Indonesia berikut ini. Tampak ada keragaman bentuk muka bumi kan? Nah, perbedaan warna pada peta menunjukkan bentuk muka bumi dengan ketinggian yang berbeda-beda. Simbol warna coklat pada peta menunjukkan adanya pegunungan. Terlihat pada peta dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua terdapat pegunungan. Simbol berwarna hijau pada peta menunjukkan daerah perbukitan. Sedangkan yang berwarna oranye menunjukkan dataran tinggi. Dan simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah. Kondisi bentuk muka bumi Indonesia terdiri dari yang pertama bentuk muka bumi daratan dan yang kedua relief dasar laut. Sekarang mari kita bahas bentuk muka bumi daratan terlebih dahulu. Bentuk muka bumi daratan yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Masyarakat menggunakan dataran rendah sebagai lahan permukiman dan juga lahan pertanian. Yang kedua adalah dataran tinggi yang biasa disebut plato. Plato memiliki ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng yang berada di Jawa Tengah. Seperti yang bisa kalian saksikan pada layar kalian ya. Yang ketiga adalah pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian dari beberapa gunung yang memanjang dan ketinggiannya berbeda. Contoh dari pegunungan di Indonesia yaitu Pegunungan Jayawijaya di Papua. Pada puncak Pegunungan Jayawijaya terdapat salju, di mana salju tersebut saat ini telah mengalami pengurangan akibat pemanasan global. Yang keempat adalah bukit. Bukit merupakan permukaan bumi yang lebih tinggi dan ketinggiannya berkisar antara 200 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Contoh dari bukit yang ada di Indonesia salah satunya adalah Bukit Langgila yang ada di Pasar Wajo, seperti yang kalian saksikan pada layar ya. Kelima adalah lembah atau biasa disebut valley. Lembah merupakan daerah yang lebih rendah dari tempat sekitarnya berupa dataran yang panjang dan juga dialiri oleh sungai.
Contoh lembah yang ada di Indonesia adalah Lembah Harau yang berada di Sumatera Barat. Seperti yang bisa kalian saksikan di layar ya. Bentuk muka daratan selanjutnya adalah canyon atau ngarai. Ngarai adalah lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang curam. Contoh ngarai di Indonesia salah satunya adalah Ngarai Sianok yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera. Seperti yang tampak pada layar kalian ya. Yang ketujuh adalah pantai atau biasa disebut beach. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Contoh dari pantai di Indonesia adalah Pantai Katembe yang terdapat di Kabupaten Buton Tengah. Seperti yang bisa kalian perhatikan pada layar kalian ya. Yang kedelapan adalah peneplain. Peneplain merupakan bentukan hasil akhir tenaga eksogen terhadap dataran rendah yang permukaannya miring atau menurun dengan sangat landai ke arah laut. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi, seperti misalnya erosi dari angin maupun dari air laut. Sekarang mari kita bahas relief dasar laut. Relief dasar laut adalah perbedaan tinggi dan rendahnya bentuk muka bumi di dasar laut. Sekarang perhatikanlah gambar ilustrasi dari relief dasar laut berikut. Sebagaimana yang ada di daratan, relief dasar laut juga memiliki bentuk yang tidak rata. Dasar laut kita memiliki bentuk yang beragam, layaknya gunung hingga jurang di daratan. Di antaranya ada yang memiliki permukaan menonjol ke bagian atas maupun bagian yang cekung ke bawah. Adapun bentuk relief dasar laut di antaranya gunung laut, palung laut, lubuk laut, dangkalan, ambang laut, ngarai bawah laut, dan punggung laut. Yang pertama adalah gunung laut. Gunung tidak hanya ada di daratan saja, tetapi gunung juga berada di bagian dasar laut. Gunung di dasar laut terbagi menjadi dua, yaitu gunung aktif dan gunung yang mati. Gunung api yang masih aktif berada di bawah laut yang terbentuk akibat aktivitas vulkanisme yang dapat mengeluarkan erupsi seperti halnya gunung yang ada di daratan. Seperti yang bisa kalian perhatikan pada layar kalian ya. Yang kedua adalah palung laut. Palung laut adalah dasar laut dengan bentuk seperti jurang yang sempit, dalam, curam, serta gelap. Palung laut memiliki kondisi yang gelap dikarenakan palung laut tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Kedalaman palung laut mencapai 10.000 meter di bawah permukaan laut. Relief dasar laut berikutnya adalah lubuk laut atau biasa disebut basin. Lubuk laut adalah relief dasar laut dengan bentuk cekungan besar seperti mangkok. Kedalaman lubuk laut mencapai 6.200 meter. Lumayan dalam ya. Relief dasar laut yang berikutnya adalah dangkalan. Dangkalan adalah dasar pantai yang melandai ke arah laut. Dangkalan memiliki kedalaman antara 200 hingga 1.200 meter di bawah permukaan laut. Yang kelima adalah ambang laut. Perhatikan gambar berikut. Ambang laut adalah dasar laut yang mencuat kemudian memisahkan perairan yang satu dengan perairan yang lainnya. Pada gambar ada Laut A dan Laut B yang dipisahkan oleh ambang laut. Selanjutnya adalah ngarai bawah laut. Ngarai bawah laut seperti yang bisa kalian saksikan pada video di layar. Ngarai berbentuk berupa lembah-lembah dan juga sungai seperti yang ada di daratan. Ternyata sungai tidak hanya terdapat di daratan, tetapi juga terdapat di dasar laut. Ngarai bawah laut terdapat pada kedalaman 2.000 meter di bawah permukaan air laut. Bentuk relief dasar laut yang terakhir yaitu punggung laut. Punggung laut merupakan daratan di bawah laut yang menjulang ke atas
atau biasa disebut dengan perbukitan dasar laut, seperti yang tampak pada gambar ya. Demikianlah pembahasan kita tentang bentuk muka bumi, daratan, dan juga relief dasar laut. Sekarang, kerjakanlah latihan berikut ini.